Jangankan sebenarnya diminta oleh Allah untuk dikorbankan sesuatu yang sangat kita sayang, sesuatu yang sangat kita cinta, sesuatu yang sangat berharga. Nabi Ismail alaihissalam jawabannya, apalagi yang lebih berharga daripada nyawa kita sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Apa kata Allah? Engkau tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga engkau mengorbankan yang paling engkau cinta. Apa saja? Sebagian dari kita barangkali 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi pada setiap tahunnya sama sekali tidak berharga, karena harta kita, omset kita miliaran setiap bulan. Apalah harga seekor sapi dan seekor kambing buat kita? Sebagian kita barangkali yang paling berharga adalah waktunya. Setiap hari rapat, setiap hari kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan bermacam-macam. Allah memanggil dengan kalimat azan, hayya 'alas shalah. Allah minta kita mengorbankan beberapa menit saja dari waktu kita. Datangkah kita? Datangkah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kita meninggalkan rapat? Apakah kita meninggalkan pelajaran? Apakah kita meninggalkan kegiatan yang kita sedang lakukan? Allah hanya meminta sekian menit yang kita korbankan. Jadi Allah tidak selalu meminta kambing dan harta kita. Allah meminta ilmu kita. Allah meminta waktu kita. Allah meminta sesuatu yang sangat kita hargai, yang sangat kita cinta. Kalau tidak, kita tidak sampai pada kebaikan yang luar biasa. Kita belum sampai kepada kebaikan yang sangat sempurna. Karena Allah tidak suka diselingkuhi. Allah tidak suka jika kita mencintai sesuatu yang lain sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mencintai sesuatu itu jauh melebihi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita mencintainya jauh lebih hebat daripada kita mencintai apapun juga di dunia. Karena itu Allah ingatkan kita di surat At-Taubah ketika Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih." Apa kata Allah? Katakan, jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sukai, perniagaan yang kamu usahakan setiap hari, apalagi rumah yang engkau tinggali, itu semua jika kamu lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Oke, kata Allah, tunggu saja. Tunggu saja sampai Allah memutuskan. Sampai Allah memutuskan keputusannya, mendatangkan keputusannya kepadamu. Allah mengancam kita. Allah mengancam siapa saja yang mencintai sesuatu sama seperti mencintai Allah Ta'ala. Allah mencintai apabila kita, Allah mengancam kita apabila kita mencintai sesuatu jauh lebih hebat daripada kita mencintainya. Karena Allah ingin kita mencintainya jauh lebih hebat dari segalanya. Dan ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mudah buat kita. Mudah sekali buat kita untuk mengorbankan apa saja. Mudah sekali buat Ismail alaihissalam untuk mengatakan iya ketika ayahnya berkata, Allah menyuruhku menyembelihmu ya anakku. Kata Ismail, silakan ayah. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Mudah sekali untuk Ismail menjawab iya. Kenapa? Ismail cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta, pengorbanan-pengorbanan itu biasa. Sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Logika kita biasanya menghalangi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih mencintai sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini kita sering melihat ada banyak gadis-gadis yang terlalu percaya kepada seorang pemuda, kemudian jatuh cinta kepada seorang pemuda. Karena cintanya, dia mengorbankan apa saja untuk pemuda.
cinta ini pada ujungnya akan membawa kehampaan dan kehancuran. Cinta kepada Allah, ketika kita mencintai Allah, mudah buat kita menyerahkan apa saja yang kita punya. Sangat mudah. Tadi imam juga di rakaat pertama membaca surah akhir, surah Al-Baqarah. Luar biasa. Dasar utama ketika kita cinta kepada Allah apa itu? Disebutkan oleh imam, tadi dibaca oleh imam di rakaat pertama, sholat kita. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa kata Allah? Orang-orang yang mencintai Allah itu dasarnya cuma satu. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Iman kepada Allah. Rasul dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah wa rusulihi wa kutubihi. Sehingga la nufarriqu baina ahadin min rusul. Mereka tidak membeda-bedakan rasul satu dengan rasul yang lain. Dan ketika iman ini sudah sampai ke dalam dada, ketika kita sudah punya iman yang kuat di dalam dada, mudah sekali buat kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Aku patuh ya Allah, aku dengar panggilanmu, aku datang ya Allah. Engkau suruh aku berkorban ya Allah. Engkau suruh aku sembelih anakku, aku potong ya Allah. Engkau minta aku tidak memakan yang haram, aku dengar ya Allah. Mudah buat kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena iman sudah masuk ke dalam dada. Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam adalah dua contoh Nabi yang mulia yang memberi contoh kepada kita betapa iman mereka cukup kuat sehingga cinta mereka kepada Allah membuat mereka berkorban apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak mau berkorban hari ini? Bukan saja berkorban kambing dan sapi, seperti kita sebutkan di awal khutbah tadi. Berkorban waktu, berkorban apa saja yang kita punyai, apa saja yang kita cintai. Apa yang membuat kita tidak mampu dan tidak mau berkorban hari ini? Satu-satunya alasan adalah kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita tidak percaya. Bisa jadi kita tidak percaya dengan apa yang Allah omongkan di dalam Al-Qur'an-Nya, yang Allah sampaikan melalui Rasul-Nya. Kenapa kita tidak percaya? Bisa jadi karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dalam pepatah kita sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya? Kita bahkan tidak tahu siapa Allah. Kita bahkan lupa diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang Allah minta dari kita bukan daging kurban. Yang Allah minta dari kita bukan selebaran yang kita masukkan ke dalam celenya. Yang Allah minta dari kita bukan gerakan-gerakan sholat yang kita praktekkan. Allah meminta dari kita keikhlasan di dalam hati. Hati kita ikut nggak bersama korban? Hati kita ikut nggak bersama sholat? Hati kita ikut nggak bersama sedekah? Allah sebutkan itu di surat Al-Hajj. La yanalallah lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa kata Allah di surat Al-Hajj? Daging-daging yang kita sembelih dan darah-darah yang keluar dari daging tersebut sama sekali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Apa juga yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketakwaan kita semuanya yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan itu akan datang dari hati kita masing-masing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita jadikan hari ini, hari Idul Adha ini, untuk menjadikan totalitas kita dalam beribadah. Membuat sedekah-sedekah kita lebih bermakna. Sholat-sholat kita bukan hanya untuk menampakkan kepada manusia. Kurban kita bukan tidak enak karena kita pejabat salah satu di antaranya. Mari kita masukkan hati kita
kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mari kita masukkan rasa ke dalam semua ubudiyah yang kita kerjakan. Karena itulah yang insya Allah akan memperbaiki kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita hanya diperbaiki oleh kebaikan, dan iman itu dirusak kata Rasulullah oleh kemaksiatan. Karena itu banyak-banyaklah berbuat baik. Apalagi di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Hari ini kita masih berada di hari ke-10. Insya Allah Allah menolong. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridai niat kita untuk mentotalkan hati kita, untuk masuk setotal-totalnya ke dalam agamanya, dengan hati, dengan perbuatan, dan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا